Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Bagaimana perdebatannya teman-teman? Jangan skip supaya teman-teman boleh melihat informasi yang lebih lengkap. Dan semoga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan memperbaharui iman kita. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Kesatuan saya bisa terima gitu. Kalau satu kesatuan. Sebentar. Di dalam Alkitab kita, para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan kepada kita namanya buku kamus. Jadi untuk tahu istilah tertentu, itu kita harus melihat di mana saja kata itu dipakai di dalam seluruh Alkitab kita. Ya, kata Esa, saya ulangi, artinya satu kesatuan terkecil yang nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diuraikan. Kalau kamu mencoba menguraikannya, dia kehilangan hakikatnya. Saya kasih Anda contoh yang paling gampang. Adam itu bentuknya jamak. Semua yang berakhiran mem, Adam, Panim, Yamim, semua yang berakhiran mem di dalam bahasa Ibrani itu artinya jamak. Tetapi ketika Adam diciptakan, itu satu orang apa banyak orang? Apa sekampung Tuhan menciptakannya? Satu ya. Iya, waktu karena awal di dalam diri Adam dikatakan dihembusi nesemah chayim. Nesemah chayim itu artinya nafas-nafas kehidupan. Makanya sekali Adam mengeluarkan sperma itu jutaan. Bukan satu. Karena di dalam diri Adam itu ada kejamakan yang nggak bisa diuraikan. Jadi kita ini merupakan keekatan. Keekatan antara apa? Antara tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti Allah kita, manusia itu tidak bisa dipisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikatakan Sofiatul ada berapa? Ya satu. Kalau dikatakan Sofiatul bagaimana? Sofiatul itu ada rohnya Sofiatul, jiwanya Sofiatul, tubuhnya Sofiatul. Ya, kalau benar, tubuh dengan roh dipisah, Anda mencoba menguraikan keekatan ini di dalam diri manusia, maka tubuhnya tidak bisa lagi disebut manusia, tubuhnya disebut mayat. Rohnya tidak bisa lagi disebut manusia, rohnya disebut hantu. Kalau roh dan tubuh ini jadi satu, tapi manusia ini tidak punya logos, nggak punya akal budi. Anda baca Daniel pasal 4, di mana Raja Nebukadnezar akal budinya diambil, diberikan akal budi binatang. Dia nggak bisa ngomong, telanjang, rambutnya panjang, kukunya panjang, makan rumput seperti sapi. Dia hidup seperti binatang. Kenapa? Karena logos akal budinya diambil, Pak. Makanya dia nggak bisa punya lego, dia nggak bisa ngomong. Soalnya logosnya nggak ada. Lah, begitu juga dengan Allah kita. Kalau Allah kita itu tidak punya logos, ya koplak. Karena dia menciptakan segala sesuatu melalui logosnya, melalui sang firman. Ini Anda harus tahu dulu. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan begini. Allah menciptakan segala sesuatu melalui perkataan firman-Nya dan hembusan nafasnya. Artinya dia menciptakan segala sesuatu melalui firman dan rohnya. Ini Anda mesti tahu dulu. Jadi firman itu daya cipta Allah, roh itu sumber hidup, daya kuasa Allah. Itu tidak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan. Betul ya? Sama kayak tubuh saya bisa dibedakan dari roh saya. Tapi tidak bisa dipisahin, kalau dipisahin mati saya. Sama seperti perkataan saya, Lego perkataan saya itu merupakan ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri saya. Makanya seseorang itu bisa dituntut karena kata-katanya, betul? Karena kata-katanya dan dia itu satu.
Kalau kata-kata ini bukan dia, maka kata-katanya ini nggak bisa dituntut, orang beda kok. Kata-kata saya dan saya kan beda, kata-kata saya bukan saya. Nah, sampai sini dulu Anda ngerti apa itu Trinitas. Jadi doktrin Trinitas itu bukan bicara Allah itu 3, Pak. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, itu bukan Trinitas. Trinitas itu Allah yang esa, di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Stop sampai di situ. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan. Itu nanti, itu beda. Ya, nah sekarang Firman atau Logosnya Allah dan Rohnya Allah itu berbeda dengan Firman kita, Logos kita, dan Roh kita. Logosnya Allah itu saking sempurnanya, dia bisa mengambil rupa apa saja. Jadi Allah yang adalah Bapa disebut Roh, itu karena dia tidak mempunyai wujud, tidak berbentuk, tidak bisa dihitung, seperti angin gitu loh, Pak. Roh itu artinya angin, dia tidak punya wujud, tidak punya bentuk, tidak berlokasi, tidak bertempat, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditambah, tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Dia tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam esensinya sebagai roh. Karena itu dia mengambil rupa. Sang Firman inilah gambar wujud Allah yang kelihatan. Kalau dia tidak mengambil rupa atau tidak mengambil gambar atau mengambil wujud, ya orang nggak ada yang kenal dia. Bahkan makhluk surgawi aja nggak bisa lihat dia, nggak bisa kenal. Lagi mana nggak punya wujud toh? Terlalu tinggi, terlalu dalam untuk diselami. Karena itu dia mengambil wujud, Pak, supaya makhluk surga itu bisa melihat dia. Jadi yang dilihat itu adalah Sang Firman. Makanya Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Yesus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, saya bisa terima lah gitu. Yesus sebagai Mesias gitu, yang sebagai penyampai firman Allah lah gitu ya. Tugasnya gitu kan, fungsinya Yesus. Bukan penyampai firman, dialah firman Allah itu sendiri. Firman Allah sendiri ya. Nah, terus kalau misal tidak begini, kalau di Perjanjian Lama para nabi berkata begini, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, atau demikianlah firman Tuhan, karena mereka penyampai firman. Kalau Yesus tidak. Aku berkata kepadamu. Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap. Kalau perkataannya Tuhan, kalau dia hanya seorang nabi, maka tidak mungkin firman-Nya itu kekal. Untuk seseorang punya firman yang kekal, artinya dia sendiri harus kekal. Bagaimana mungkin seorang nabi yang fana, seorang manusia perkataannya bisa kekal? Nah, terus kalau Roh Kudus perannya gimana, Bu? Fungsinya itu sebagai apa? Belum sampai ke Roh Kudus nih. Kita baru sampai ke definisi Allah, ya. Okay, saya jelaskan apa itu Allah di dalam Alkitab. Allah di dalam ya, saya udah kira-kira bisa menerima lah penjelasan Ibu. Pengen nanya dikit aja, Ibu dari gereja apa, Bu? Gerejanya maksudnya? Gereja Kristen saya. Oh, Kristen ya. Kristen kan banyak, ada GBI, ada apa gitu ya. Ya pokoknya Kristen aja, Pak. Cari aja gereja Kristen. Ya, oke lah ya. Sudah sampai situ, saya lagi mau bicara tentang Allah nih kalau Anda nggak jelas. Ya, saya rasa cukup lah gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu Sofia ya. Ya, Pak Bis. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam. Ini Bu mau tanya kah, boleh? Ya. Antara Yesus, Roh Kudus dan Tuhan itu terpisah apa satu? Yesus, Roh Kudus dan Tuhan. Bapak tahu nggak bedanya Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kita? Nggak tahu. Itu justru saya tanya, antara Yesus, Roh Kudus dan Tuhan itu terpisah apa satu? Karena pertanyaannya keliru nih, Pak. Kok keliru gimana, Bu? Yesus, Roh Kudus dan Tuhan. Nah, Yesus itu satu Tuhan, atau terpisah? Iya, itu terpisah apa satu? Tadi kan saya sudah jelaskan, yang namanya Allah yang Esa itu tidak bisa dipisahkan dari firman dan Oh, Roh yang oke. kekal. Ya. Bisa Berarti dibedakan, satu ya? tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, Iya. betul.
Berarti ketika Yesus menjadi manusia itu tetap satu gitu ya, nggak terpisahkan gitu. Ketika firman itu menjadi manusia, bukan berarti Allah itu nggak punya firman. Koplak lah Tuhan. Ketika Enggak, firman itu menjadi, yang saya maksud ketika Yesus menjadi manusia, berarti ketuhanannya itu apakah terpisah apa tidak? beda Tuhan dan Allah, Pak. Bapak jangan samakan Tuhan dan Allah nih. Beda definisi Tuhan dan Allah. Makanya tadi saya mau jelaskan apa itu Allah, apa itu Tuhan, supaya Anda bisa tahu. Iya, berarti itu tidak satu ya, itu terpisah ya, antara Tuhan dan Allah itu terpisah ya. Jelas toh, Allah Bapa di surga, anak Allah di bumi. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia sepenuhnya menjadi anak Allah, menjadi manusia di bumi. Artinya dia membatasi dirinya. Makanya di dalam Filipi 2 dikatakan dia yang dalam rupa Allah, Yesus, maksudnya Sang Firman, tidak dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba, Pak, menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya di dalam dimensi ruang dan waktu. Ketika Yesus di Yerusalem, ya pasti nggak ada di Jakarta, gitu. Ya. Oh, berarti Tuhan dan Allah itu beda ya? Beda di dalam Alkitab kita. Berarti Yesus itu bukan Tuhan gitu ya? Yesus itu Tuhan, Pak. Katanya Di beda. dalam diri Yesus itu ada yang namanya kealahan atau keilahian, Iya, kan terpisah, ketuhanan kan? dan kemanusiaan. Nggak terpisah satu di dalam diri Yesus. Kata Ibu tadi beda. Gimana? Nah, makanya Anda nggak ngerti. Saya jelaskan dulu. Yang namanya Allah di dalam Alkitab itu adalah jenis makhluknya. Namanya genus atau genom. Jadi semua makhluk-makhluk roh itu disebut Allah di dalam Alkitab kita. Allah itu artinya yang kuat, makhluk dalam dimensi roh yang kuat. Jadi malaikat itu disebut Allah di dalam Alkitab kita. Hakim-hakim disebut Allah di dalam Alkitab kita. Setan-setan atau syedim disebut Allah di dalam Alkitab kita. Roh-roh teritorial atau dewa-dewa yang disembah bangsa-bangsa itu disebut Allah, Pak, di dalam Alkitab kita. Kemudian roh orang mati 2 Samuel 28 ayat 13 itu disebut Allah di dalam Alkitab kita. Bahkan kalau Anda baca Keluaran 4 ayat 16, Keluaran 7 ayat 1, Musa diangkat sebagai Allah bagi Firaun. Oh, Jadi kata definisi Allah itu Tuhan, berbeda dengan pandangan Bapa. Kalau kita mengatakan Yesus Tuhan, Bapak itu dalam pikirannya begini, Tuhan itu Allah, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. saya tidak merujuk ke sana. Saya tanyakan tentang Yesus. Berarti Iya, Tuhan dan Allah itu Tuhan dan Allah itu lebih mana, Pak? Enggak, bukan lebih mana, itu beda. Allah itu jenis hakikatnya makhluk. Saya kasih ada contoh ya. Kita itu disebut juga jenisnya human being. Jenis kita itu makhluk jasmani. Namanya human being. Genom atau jenis kita nih loh, Bapak dan saya. Itu kelas makhluk, itu namanya makhluk jasmani manusia. Elohim 1 Korintus 15 ayat 27 sampai dengan 45, Bapak baca. Itu menerangkan tentang Allah ya. Bukan menerangkannya, Pak. Allah itu paham. Allah itu bahasa aslinya Alkitab kita adalah El atau Eloah. Bentuk jamaknya Elohim. El itu artinya the strong one, the mighty, yang kuat. Makhluk yang kuat di dalam dimensi roh, di dalam Alkitab kita, semuanya disebut Allah, Pak. Yang kita sembah itu adalah Allah tertinggi. Musa menyebutnya Allahnya para Allah atau bapaknya para dewa. Allah tertinggi namanya Yod-He-Vav-He atau Yahweh. Itu yang kita sembah. Tapi selain Allah kita, itu ada makhluk-makhluk lain, ciptaan Allah kita yang jenisnya juga Allah, Elohim. Malaikat-malaikat tertentu di dalam Alkitab kita itu nama disebut Allah, Pak, jenisnya. Elohim. Kemudian setan-setan itu disebut Allah dunia ini. Roh-roh teritorial atau dewa yang disembah bangsa-bangsa. Ada dewa Zeus, dewa Baal, dewa Kamos, macam-macam dewa. Itu Allah, Pak, di dalam Alkitab kami. Kemudian hakim-hakim itu disebut Allah. Bukan ya, makhluk disebut Allah, makhluk di dalam dimensi roh. Bapak ngerti enggak? Iya, kan sama aja makhluk maksudnya, Bu. Makhluk roh kudusan kan juga berarti Allah makhluk gitu ya? roh kudusan. Bapak tahu enggak malaikat itu makhluk roh? Iya. Ya, itu Sedangkan Allah, Pak, itu di dalam kan Alkitab kami. Tetapi Allah itu ada tingkatannya. Ya, nah ketika orang Israel menyebut Allah tertinggi atau sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub,
mereka menggunakan kata Ha Elohim atau Allah yang satu itu yang tertinggi. Namanya Yahweh. Jadi Yahweh itu termasuk jenis klasifikasinya makhluk ilahi. Tapi dia makhluk ilahi dalam dimensi tertinggi. Sang pencipta atau penyebab segala sesuatu. Nah, sekarang Yesus disebut Allah dari mana? Yesus itu disebut Allah karena dia itu monogenesnya Bapa. Anda baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu ilahi. Jadi Yesus itu jenis makhluk ilahi. Kemudian dikatakan Yohanes, sebentar Pak, belum selesai, supaya Bapak bisa paham nih kealahan Yesus. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, Yesus itu monogenesnya Bapa. Monogenes itu artinya mono itu satu. Genes itu jenis. Jadi Yesus itu disebut satu jenis, hakikat, satu esensi, satu DNA dengan Bapa, DNA-nya ilahi. Bu, berarti kan saya juga kan punya roh nih, manusia punya roh ya. Itu berarti bisa disebut saya juga punya Allah gitu kan ya. Agak beda kok. Roh Bapak nggak sakti, nggak sakti gitu. Ini roh yang sakti yang disebut Allah. Kok bisa membedakan roh kita nggak sakti sama roh Allah sakti? Ya, Membedakannya gimana? Contohnya Yesus itu dia bisa membuat roh pencipta beda lah sama roh yang diciptakan. Nah, sekarang saya lari ke ini, ke Matius 27:46 dan Markus 15:34. Eli kan ya, yang artinya itu memuji Tuhan kan? Mengapa gitu? Allahku, mengapa engkau meninggalkan Nah, itu berarti meninggalkan aku. Nah, sedangkan itu sendiri itu. Oh iya, memang. Itu dari sisi kemanusiaan dia. Iya, berarti Kalau kemanusiaan. Kalau Bapak tadi memahami ke A itu A. Karena makhluknya kesalahan Yesus itu didapat karena jadi manusia, firman anak Allah. Jadi Yesus itu tertanam di dalam DNA-nya. Maksudnya tidak lahir dari kisah spermanya ada, melainkan berahi. Jadi sperma ilahi. Yesus tidak pernah tidak jadi Allah. Nah, tapi di mana ya? Rahim kan. Kemciannya iya. Nah, bukan dari sperma. Dengan adanya ayat Matius 27 dan 46 dan Markus 11 menunjukkan ada satu yang kedua itu terpisah. Justru gimana Pak? Di dalam kemanusiaannya, Yesus ketika mengatakan Eli Eli lama sabaktani, itu dia mengutip Mazmur 22. Itu mempunyai arti Pak. Iya, Eli Eli lama sabaktani itu dari Mazmur 22. Bapak tahu nggak itu? Iya, kok mengutip? Ibu arti mengutip nggak? Iya, tahu. Apa? Dia membacakan Mazmur 22. Bapak baca Mazmur 22 ayat 1. Iya, enggak. Kan tadi Ibu bilang kan mengutip dari Mazmur. Mengutip itu apa sih? Loh, mengutip artinya dia mengambil potongan ayat atau potongan kata dari Mazmur 22. Nah, itu. Berarti kan ada yang diambil kan dari mengutip itu dengar. Itu mengutip itu sama juga kiasannya seperti ini, ada yang mengambil, ada satu lagi ada yang mengulang perkataannya semula. Itu mengutip juga namanya. Iya, mengutip itu artinya mengulang perkataan yang sudah pernah dikatakan sebelumnya. Bapak baca nih Mazmur 22 ayat 1, saya bacakan ya. Iya. Ini Mazmur rusak di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, ini bicara mengenai penyalipan. Maka Yesus mengutip Mazmur 22 ini, Pak. Iya, ini yang ditanyakan itu ketika Yesus itu ada di dalam kayu salib ya, di atas kayu salib itu. Ini kan perkataan Yesusnya langsung yang didengarkan langsung sama yang menyaksikan. Sedangkan kata Yesus itu dia seolah-olah dia meminta kepada Tuhan kan, bukan kepada dirinya sendiri gitu. Meminta kepada Tuhan. Nah, dia Ibu coba baca. Itu tidak ada. Ibu coba baca Eli. Tidak ada kata-kata meminta di situ. Eli lama sabaktani artinya apa? Engkau Yesus. Bapak, itu kealahan Yesus. Dia tidak pernah tidak jadi Allah, Pak.
Karena kealahan Nah, itu justru itu. terembedded atau tertanam di dalam DNA-nya Yesus. Saya kasih Ya, Anda makanya contoh ditanya, apa Ibu. artinya monogenes. Sebentar. Apa artinya Yesus monogenesnya Bapak? Saya kasih Anda contoh apa itu artinya satu jenis. Kalau Anda itu monogenes dengan bapakmu itu rambutnya keriting, dan Anda itu satu DNA dengan bapakmu, maka sekalipun kamu catok rambutmu, kamu lurusin pakai setrika, tumbuhnya akan tetap keriting. Karena kamu itu satu jenis dengan bapakmu. Selama Yesus jadi manusia, dia tidak pernah tidak jadi Allah. Dia selalu Allah. Karena kealahan Yesus itu, ya, bukan dia kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Allah, kadang-kadang enggak pernah. Dia itu Allah, selama-lamanya tetap Allah. Karena kealahannya itu tertanam di dalam DNA-nya, di dalam sel-selnya Yesus. Nah, Bu, Ini Anda harus kan paham Ibu dulu. ngomong kan tidak terpisahkan, yaitu tidak terpisahkan. Sedangkan dari perkataan Sang di Matius ini, firman, Pak. Bapak ngerti nggak? Yang Iya, tidak ngerti. bisa Itu dari- dipisahkan itu Allah dengan firman-Nya. nah, Nah, berarti firman dengan Yesus itu terpisahkan berarti. bentar. Firman itu metafisika, Pak. Ngerti ya? Ketika sang Bu, firman itu yuk. nusul ke dalam dunia, dia mengambil tubuh manusia. Dalam dimensi kita melihat seakan-akan dia terpisah karena dia memakai tubuh manusia. Tetapi Allah tidak pernah kehilangan firman-Nya. Nggak pernah. Kenapa ada perkataan ini di Matius, Bu? Loh, dia Ini kan mengutip perkataan Mazmur Yesusnya. 22, Mazmur tentang penyalipan. Makanya Iya, tadi ini saya kan- bacakan ini Pak, ucapan Mazmur Yesus 22. sendirinya loh, Bu. Ini ucapan Ucapan Yesusnya Mazmur. gitu. Iya, saya sudah mengatakan Yesus itu Nah, mengutip kalau- Mazmur 22. Mazmur 22 itu kalau- bicara tentang penyalipan yang dikatakan engkau menusuk tangan dan kakiku. Itu Mazmur 22 itu Mazmur mengenai penyalipan, Pak. Kalau benar Makanya kata itu Ibu tadi Yesus. tidak terpisahkan, kenapa ada perkataan seperti ini gitu? Loh, karena benar dia kata dalam Ibu tidak kondisinya sebagai terpisahkan. manusia. Bapak Nah, berarti gimana? terpisahkan kan? Aduh, Pak. Bapak ngerti enggak? Yesus itu dalam wujudnya esensinya sebagai firman itu roh. Bapak ngerti? Ngerti. Bapak ngerti nggak perkataan makanya. saya? Iya. Iya, Kalau ngerti. wujudnya dia roh sebagai firman, itu tidak terpisahkan. Ketika dia mengambil wujud manusia, ya seakan-akan dia itu terpisah toh, Pak. Bapak itu kan di surga, ya Nah, di bumi. Bapak itu Ibu jujur gimana? sekarang kan? Ibu ngomong Bukan. sekarang terpisahkan. Dia itu Tadi mengambil tidak rupa terpisahkan. manusia, merendahkan dirinya. Tadi saya kutip Tapi Filipi terpisahkan. 2. Saya kutip Terpisahkan Filipi tidak? 2 ya. Enggak, jangan. Jadi Bu, yang saya Dia tanyakan yang itu dalam rupa Allah iya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, itu artinya dia membatasi dirinya, Pak, dalam tubuh manusia. Dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu merendahkan dirinya, itu artinya dia mengambil rupa manusia, membatasi kealahannya. nah, Ngerti? kata membatasi itu Ibu tahu kata batasi. Ngerti saya. Artinya Nah, ketika dia itu, di Yerusalem, kalau dia nggak ngerti. di Jakarta, dia tidak maha hadir ketika menjadi manusia. Nah, itu Ibu ngerti. Sedangkan dunia ini bukan cuma ada di Bani Israel loh. Ada Bukan, di Indonesia. Pak. Bapak itu nggak mudeng ya. Allah itu di dalam Alkitab bisa berada di surga yang disebut Bapa, sekaligus berada di bumi yang disebut anak Allah yaitu Yesus. Jadi Allah kita itu bisa sekaligus ada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Itu yang Bapak nggak Nah, mengerti. itu ada di ayat berapa, Bu? Itu ada di ayat berapa? Kejadian 19 ayat 24. Saya bacakan Bapak, Kejadian 19 ayat Iya. 24. Coba bacakan, Bu. Bapak harus baca dari Kejadian 18. Allah bukan Allah ya, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di pohon tarbantin di Mamre dalam rupa 3 manusia laki-laki. Bapak baca Kejadian 18. Jadi Yahweh Tuhan kami itu mengambil wujud 3 manusia laki-laki. Kemudian 3 manusia laki-laki ini yang disebut Yahweh, Abraham sujud menyembah kepada mereka. Yang 2 itu kemudian Bapak baca Kejadian 19, pergi ke Sodom dan Gomora, membawa keluar Lot dan keluarganya. Kemudian Yahweh yang masih berdiri bersama Abraham, yang Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora, Yahweh Tuhan kita ini dipenuhi api atas yang berasal dari Yahweh Tuhan yang di langit. Yahweh yang di bumi, Tuhan yang di bumi, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan yang di langit. Saya kasih tahu Anda. Tuhan yang di langit, yang tidak kelihatan, yang roh. Orang Yahudi menyebutnya Bapa yang di surga. Tuhan yang di bumi yang mempunyai wujud yang kadang-kadang menampakkan diri dalam rupa manusia, malaikat, api, angin, binatang, tumbuhan. Tuhan yang mempunyai wujud yang menampakkan diri ini, yang bersama Abraham dalam wujud manusia laki-laki. Orang Yahudi menyebutnya Dafar Elohim atau Memra Yahweh. Memra Yahweh artinya firman Tuhan.
Itu Allah yang zohir, Allah yang merupakan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, inilah yang nusul 2000 tahun lalu menjadi manusia. ayat tersebut itu ucapan Tuhan apakah kesaksian dari para rasul? Yang mana tuh? Yang tadi Ibu bacakan. Loh, semua Alkitab kami ini kesaksian para nabi dan para rasul. Nah, itu. Loh, kok nah Berat. itu? Iya. Enggak, itu tidak ada yang tulis Al-Quran. Nah, Iya. kesaksian kan? Nggak ada Taurat dari langit yang Satu. diberikan kepada Musa. Itu dong Quran. Nah, Kitab di Taurat ayat itu tersebut berarti merupakan melihat kumpulan tulisan Musa selama 38 tahun di padang gurun Kades Barnea. Bu, Taurat bukan kesaksian. gedebuk, Pak. Berarti Tidak kalau ada kitab kesaksian Taurat berarti diberikan melihat kepada itu ya. Musa. Kok bisa terperinci Di dalam sebentar, di dalam Cara hal tersebut melihatnya itu kayak dikatakan gimana? Musa diberikan kitab Taurat 10 lembar. Kemudian Bu, 6 kesaksian. ditarik lagi sama Allahmu. Itu tidak ada di dalam kitab kami. Tidak ada yang namanya Musa diberikan kitab Taurat 10 lembar. Roh jahat lagi merasuk itu, jangan ketawa, Pak. Katanya Tuhan ada bukan di hati. 6 ditarik 6 dengar dulu. Iya, 6 saya ditarik dengar. lagi gara-gara salah kasih gitu. Ya, Enggak saya nih, bertanya jadi pertanyaan saya kalau gini, Musa kesaksian. diberikan Ibu ngerti 10 kesaksian lembar nggak? kitab Taurat. Bu, Ibu ngerti kesaksian nggak? Apa kesaksian? Ngerti nggak? Coba. Kenapa sampai ke sana pertanyaannya Pak? Bismillah. Enggak, kalau Sebentar, kesaksian sebentar. berarti dia Nanti saya menyaksikan akan kan? tanya. Nanti saya akan tanya. Mana Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Bu, entar dulu. Ibu ngerti kesaksian Udah, tidak? Nih, Saya kalau tahu. hari gini, apa coba kesaksian itu apa? Kalau kamu mengatakan Enggak, Muhammad nanti dulu. mendapatkan Quran pada malam Lailatul Bu, Qadar, Bu. saya tanya mana Qurannya? Kamu sudah banyak bertanya dari Bapak. tadi, bismillah. Bu, Gantian kamu sekarang kesaksian. tanya lagi. Sebentar Pak. Iya, sekarang Bapak gantian jangan kita kerasukan. tanya. Ya, sebentar. Bapak jangan Sebentar, Bu. kerasukan. Bu, Pak. Ibu kesaksian Sofi, itu ngerti sebentar, nggak? Sofi. Saya mau tanya dulu dia. Kalau kamu tuh kesaksian apa itu? Lah, saya bertanya loh, kesaksian tadi kan Ibu ini kan ngomong kesaksian. Kesaksian Nah, menyaksikan itu. sesuatu hal yang terjadi. Nah, menyaksikan berarti apa yang tadi omongin itu? Menyaksikan itu nyata dan tidak melihat nyata, dengan mata itu dan terlihat. mengalami sendiri nggak Pak? Pak, bentar Pak, Bismillah, saya tanya. Asyhadu an la Yang ilaha namanya illallah- kesaksian. Kalau asyhadu ilallaha illallah. Apa nggak jelas itu. Apa? Pak, yang jelas. saya tanya, kalau kesaksian itu artinya Bapak melihat dengan mata sendiri apa enggak? Nah, kalau kesaksian harus melihat dengan mata, Bu. Nah, kenapa Bapak bisa bersyahadat padahal Bapak nggak pernah bersaksi? Enggak, sedangkan apa yang dibacakan ayat Loh, tersebut Bapak kok itu bisa bukan kasat bersyahadat? mata loh. Aku Itu bukan kasat bersaksi mata, tidak Bu. ada Tuhan selain Allah. Padahal Aku Bapak nggak baca pernah firman. ketemu Allah. Beda, Udah itu kamu pernah firman. lihat? Kamu Iya. lihat? Loh, yang sama, Bapak nggak pernah melihat Allah kok bisa Prosesnya. bersaksi. Enggak. Ngapain kamu bersaksi dusta kamu? Itu Itu namanya saksi Karena kamu dusta, bersaksi, ya. tapi kamu tidak melihat. Tar dulu satu-satu, Beda jangan- Pak, jangan kerasukan. Nabimu saja tidak pernah melihat Allah. Saya turunkan Nah, ya Pak, makanya ini itu, saya Bu. gantian. Makanya Nabimu tidak pernah Bersaksi, melihat Bu. Allah. dengarkan dulu, Bu. Satu-satu gitu kalau ngomong. Tapi ya. bersaksi. Jelas. Ya, tapi Dengarkan bersaksi. dulu. Nah, ini ada Billy nih. Billy. Dulu ya, hadis Bentar Sunan dulu, Abu Bu. Dawud. No, sebentar, Bu. sebentar Pak Bismillah, saya bacakan Ibu, dulu. Sebentar, saya bacakan dulu hadis Gantian Sunan Abu Bismillah, kamu Dawud diam dulu. 1247 Ya udah. bahwa Musa diberikan, oh sorry bukan 10, 6 lembar kitab Taurat, 2 diangkat dan tersisa 4 lembar. Dari pertanyaan Eli ini kemana-mana ini aneh. Loh Pak, saya tanya, ini benar nih Pak, Musa dikasih 6 lembar kitab Taurat? Bu, saya di sini bertanya, Bu. Eli. Tuhan. Loh iya saya tanya, kamu kan Kok mengatakan nyambung ke Quran saksi. saya? Kok nyambung ke Semua Quran gitu? Alkitab itu kesaksian para nabi dan para rasul Tuhan. Lah saya Sedangkan tanya, ini ucapan Yesus loh, nabimu Bu. nggak pernah ketemu Tuhan. Lah kok Enggak. bisa cerita Tuhan begini, Tapi bersaksi. begini dari mana? Enggak kok di Matius. Nah, Ini kan nabimu Matius pernah satu ketemu kitab Tuhan loh. enggak? Nabimu Kok pernah nyambung ketemu Quran? Tuhan, mendengar Tuhan enggak? Ya udah, kita tutup yang ini. Berarti Ibu nggak bisa jawab ya? Nah, Masalah Eli. saya Enggak, tanya nggak bisa dulu. jawab. Tidak. Kamu kan Ini, kamu jawab berkata dulu. Enggak, di kesaksian, sini kamu 1, jawab 2, 3, dulu. 4. Ada yang bisa jawab Apakah tidak? nabimu pernah mendengar atau bertemu dengan Allah? Aduh, lucu kalian. Saya bertanya, kok balik tanya gitu. Kamu jawab dulu, bismillah. Jawab dulu. Ya, saya- Apakah jawab nabimu dulu. pernah mendengar dan bertemu Allah? Saya Iya, jawab berarti, dulu. ya udah pertanyaan Iya. saya berarti kalian nggak bisa jawab. Oke, jadi begini Ayo, Bu jawab, Sofi, jawab, aku jawab. sabar, Enggak, kalian nggak bisa jawab ya. sabar, Bismillah. Jadi begini Bu Sofi, Bismillah ini kakak beradik dengan Ayubi, jadi dilemparin aja, jangan gara-gara dia aku Jangan ketakutan, Billy. Jangan ketakutan. bersaudara Billy. dengan Ayubi. Jadi mereka bertanya tanpa mendengar penjelasan, kemudian mereka bertanya terus. Dari tadi Eh, saya dengar. Sudah Kalau dijelasin. tidak sanggup begitu jawab ya jelas. udah. Iya. Jawab tidak. Sudah dijelasin dari tadi. Iya, kamu Mana pintar, kamu jawabannya? pintar. Masalah Kamu Eli pintar, aja ya. tidak bisa jawab. Tadi sudah dijelasin. Sudah. Apa jawabannya?
daripada akun aturan sekarang kan lebih keras, lebih baik dia dibuang ke laut aja. Bertanya dijawab nggak mau dengar. Mana jawabannya bang? Mana? Jawabannya mana? Yang saya Makanya butuhkan itu jawabannya. Sudah saya jawab Sofi ya. dari tadi. Iya, Jadi Bang, jawabannya. Alkitab kami Kok bawa ke Quran gitu anehnya. Itu sudah sudah dari Kamu tadi diam dulu, dijawab saya jawab. itu Bu Sofi. Tidak ada jawaban. Ah. Tidak ada jawaban. Sebentar, Mana? kamu diam dulu, kamu dengerin. Mau terima nggak? Terima itu urusanmu. Habis itu kamu saya turunin ya kalau ngeyel. Ya udah. Buang ke Alkitab laut orang aja. Kristen itu tidak pernah ada yang turunkan, apalagi didiktekan Jibril. Tidak pernah ada. Apalagi kitab Taurat diberikan kepada Musa. Ini saya bacakan sama kamu. Hadis Sunan Abu Daud nomor 1247. Musa diberikan 6 lembar kitab Taurat. 2 diangkat, diambil lagi sama Allahmu, disisakan 4. Nah, itu Ini berarti, hoax, Pak. Ini berarti bukan roh dongeng. lah. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.